Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hamdan liman qala fi kitabihil karim. Fattaqullah mastata'tum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwani fillah, kaum mukminin, mukminat yang beriman dalam pilihannya Allah pada hari ya kalau street saya ini sudah hari ke-9, ke-8 ya. Alhamdulillah, kewajiban kita, kewajiban kita. Jadi bukan lagi himbauan ya, karena ini proyek mengejar janjinya Allah yang maha benar, yang maha agung, maha sempurna, dan pasti janjinya dipenuhi. Ya. Sehingga kewajiban kita hari ini dan terus ke depan adalah memperbesar daya sadap, memperbesar daya serap. Kalau sampai hari ini tanggal 8 kita sudah mulai merasakan bahwa tidak ada lagi lapar, bahkan terasa ada denyut jantung yang sedikit lebih sehat, lebih tenang, suasana pencernaan yang lebih nyaman, bangun tidurnya juga nyaman, berdiri nyaman, duduk nyaman, berbaring nyaman, tidak diada-adakan. Memang seperti itu janjinya. Nyaman, baca Quran itu sudah rasa 1 lembar, 2 lembar itu tidak lagi sesuatu yang memberatkan. Itu tandanya bahwa serapan kita, daya sadap kita terhadap energi yang disiapkan oleh Allah ini adalah energi yang membesar. Sehingga puncaknya ketika ada satu malam sama, bahkan lebih dibandingkan dengan 1000 bulan, itu tidak mengada-ada. Secara matematis, ya, perjalanan strata dari 1 sampai malam ke-30 atau malam ke-29 nanti, itu kemudian mendapati lipatan ganda yang luar biasa. Tidak ada aritmetika yang menggambarkan detiknya melompat. Ada bilangan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Tapi khusus untuk lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, itu hanya ada dalam tak orang beriman saja. Sehingga kalau memang kita beriman, memang kita punya semangat, punya gelora untuk mengejar itu. Harus. Judulnya tadi kewajiban kita untuk mengejar dan memperbesar daya sadap kita terhadap janji Allah. Berapa jumlah malaikat yang kemudian kepingin mempersaksikan sholat malam kita? Sangat bergantung kepada energi semangat kita untuk itu. Seberapa besar kemudian kemampuan kita untuk mendapati satu huruf, kemudian melipat, menaik, lompat lagi. Dari semua huruf yang kita baca, sangat bergantung sekali lagi kepada haqqa tilawati. Makin tenangnya kita di dalam membaca Quran dengan jumlah waktu yang lebih panjang. Jadi bukan jumlah huruf yang lebih banyak dibaca, tapi jumlah waktu yang disiapkan lebih panjang dan jumlah Quran yang kita baca lebih tenang. Itu akan berbanding lurus dengan jantung kita merasakan bahwa ada iman kita. Ada keyakinan semoga surga didapatkan. Ada perasaan nikmat memang kalau kita sujud. Nah, oleh karenanya jalan-jalan untuk mengejar ini Rasulullah sudah sampaikan. Agar kemudian ini terkejar target yang Allah sampaikan. Bukan untuk Nabi. Untuk manusia. Lailatul Qadar ini.
Untuk kita orang yang beriman, dia bukan himbauan, dia jalan jembatan yang jelas. Dia lalu lintas yang tidak dua dan tidak tiga, satu. Pilih itu kata Allah. Khairum min alfi syahr. Nah, oleh karenanya saya katakan tadi mengantar untuk menambah energi, maka jalannya harus benar. 3 diantaranya saya sampaikan siang hari ini secara singkat. Dari definisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, jangan ngarang, jangan ngarang. Karena puasa kalau persoalan jadi sehat, puasa menjadi nikmat, puasa nanti banyak rizki, itu hadiah biasa. Hadiah paling besar. Allah mengantar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu paling besar. Dinolkan kemudian. Wa yatubu alaikum. Dinolkan kemudian kesalahan kita. Diampuni. Tanpa kecuali, tidak ada sisanya. Semua kesalahan kita besar maupun kecil dikosongkan. Dan kalau meninggal dunia, amal kecil apapun juga, kalau diampuni itu naik timbangannya. Allah tatgau fil mizan. Baik. 3 jalan yang Rasulullah gambarkan untuk kita bisa mencapai dan mengejar. Karena ini bukan jalan rata, ini sabiqun bil khairati bina, tanjakan dan puncaknya Lailatul Qadar. Yang pertama, insya Allah teknis dan sudah dilakukan. Tinggal mau dinaikkan. 3-tiganya sudah dilakukan oleh bapak-bapak. Ngapain juga puasa kalau tidak melakukan ini? Nah, tinggal kemudian kita mau naikkan tensinya sehingga terasa. Air mata mungkin setetes, nanti malam bisa 2 tetes, berikutnya bisa 3 tetes, tanpa diundang dia akan datang. Setiap istighfar akan membuat linangan-linangan air mata kesadaran. Nikmat. 1. Sekali lagi ini sudah dilakukan. At-Subha, jalan kuah kata Rasulullah SAW. At-Subha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Ini kan menuju takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan kau harus takut kalau dalam dirimu masih ada syuh, bakhil. Dalam dirimu masih menahan rizki. Di saat ada orang tuamu, di saat ada kerabatmu, di saat ada anak yatim, di saat ada orang miskin. Walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Takutlah kamu menjadi orang yang kemudian tanganmu tidak terbuka. Kalau hari ini terbuka begini, besok begini, puncaknya sampai kemudian hampir lepas semua. Masya Allah. Masya Allah. Dermawan. Talak 3 dengan koret. Talak 3 dengan merepet jahe. Talak 3 kemudian dengan kikir. Saking pentingnya ini di bulan Ramadan. Orang miskinnya pun oleh Rasulullah. Ditunjuk satu-satu itu oleh Rasulullah. Wahai Amr bin Yasir. Wahai Sa'ad al-Ansari. Itu minan nar. Walau bisikin. Bebaskan dirimu dari api neraka. Walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Orang miskinnya disuruh dermawan. Kenapa walau bisikin? Walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Karena tidak boleh kemudian ada orang miskin. Dia beralasan untuk tidak memberi. Allahu Akbar. Bagaimana kemudian peradaban ini tidak maju? Bagaimana kemudian mereka meletakkan rumah-rumah yang sederhana menjadi rumah-rumah surga? Bagaimana mereka melihat istri yang sangat miskin menjadi qurrata ayun? Bagaimana kemudian Ibnu Al-Batahani, Algoritmus Ibnu Al-Jabir, manusia-manusia yang dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan, tapi mereka menjadi manusia-manusia besar yang menemukan hal-hal yang hari ini belum bisa ditemukan yang lain. Siapa Ibnu Algoritmus? Yang kita kenal dengan logaritma. Dengan bilangan-bilangan uniknya. 0,3010. Oh ini logaritma sekian. 0,7170 ini logaritma sekian. Siapa yang menemukan angka-angka yang rumit seperti ini? Sedemikian rupa hari ini kita tinggal menikmatinya. Angka biner yang ada di dalam genggaman kita. Algoritmus. Bagaimana kita bisa merumuskan B kuadrat min 4AC per 2A?
Kalau kemudian Ibnu Al-Jabir tidak menemukan itu, tidak ada ruangan yang bisa diukur. Siapa mereka? Lahir di tengah-tengah kemiskinan, tapi tidak membuat miskin suasana peradaban. Kenapa? Karena mereka dibangun oleh kedermawanan. Aduh, kalau diceritakan bagaimana dia menghafal Quran. Ya. Ya karena memang belum ada listrik seperti ini. Kemudian lampu juga sangat terbatas. Bagaimana nih? Di saat yang sama dia harus belajar ilmu fisika dan tidak tanggung. Rumusan-rumusan yang didapatkannya hari ini belum ada penggantinya. Ya. Siapa mereka? Mereka sekali lagi dibangun oleh peradaban memberi. Peradaban memberi. Ramadan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu fadilah yang sangat besar, bi fadlillahi wa bi rahmatih. Dikawal ini Ramadan dengan dua kekuatan. Kekuatan keutamaan yang memang langsung dari Allah, yang kedua kekuatan rahmat yang memang kemudian dikawal juga oleh Allah. Dua yang mengawal Ramadan ini. Makan enak wajarlah kita lapar, tapi lebih daripada itu, merasakan nikmatnya lapar. Nikmat ketika kita bangun, padahal melawan sunatullah mestinya masih tidur jam 1. Kita sudah bisa bangun. Luar biasa. Harus ini dibangun oleh Rasulullah kepada sahabat. Sehingga ada satu kawasan sedemikian rupa, tidak ada orang yang tidak bahagia. Miskin ada, fakir ada, gorim ada, mualaf ada, Ibnu Sabil ada semuanya lengkap. Orang kayanya juga ada. Tapi mereka bertaruh dengan wajah-wajah yang qurratu ayun sampai dikatakan wa wajihna fi masalikil aminin. Wajah-wajah mereka layaknya sudah bisa masuk surga. Tersenyum lebar mereka. Ini terjadi dan bisa diulang. Kalau tidak bisa di Indonesia karena banyak orang memberi dan mencurinya, kita yang memberinya minimal di rumah ada surga. Usuha fa inna suha Allah kamangkana qoblaku. Bebaskan istri kita dari kikir. Bebaskan anak kita dari kikir. Bebaskan pembantu kita dari kikir. Karena kita menjadi penggawanya. Kita yang memimpin dengan ketauladanan. Masya Allah. Ini Ramadan. Ya. Sehingga kalimat la'allakum tattaqun bukan gambar abstrak yang dilewatkan. Apalagi sebagai himbauan untuk jadi orang yang bertakwa. Kalimat takwa bukan di langit. Kalimat takwa dalam tindakan. Ini sudah dilakukan. Tingkatkan, Pak. Tingkatkan. Pulang, ambil, singgah dulu. Ada toko asbah di sana, ada toko itu, ada toko ini, ambil itu. Bismillah, begitu buka puasa, buka. Kita yang mengasongkan. Satu-satu. Ayo, kurma rutop, kurma rutop, kurma rutop. Sunnah, sunnah, sunnah. Bismillah. Kalau perlu kita yang jalan. Rasa itu. Karena di sini tidak membutuhkan positioning sebagai siapa. Kalau ini dilakukan. Seperti itulah Rasulullah. Ketika ada kurma di tangannya, beliau yang memberinya. Jangan dimudahkan di saat tangan ini masih bisa berjihad. Waalaikum. Tolong dikirim nanti ke masjid sana ya. Iya ya. Sekian. Ya sudah. Bagikan. Nah, terserahlah. Nah, nanti kita bayar. Boleh. Tapi itu terlalu memudahkan seolah-olah surga hanya ada di sini. Bismillah tangan kita memberi. Saya sudah transfer mama. Iya ya. 5 juta. Nah biar 10 juta. Tidak lebih indah kalau kita yang memberinya kepada ibu bapak kita. Di saat memang ada kesempatan untuk itu. Ya. Baik. Yang kedua. Jadi sekali lagi bebaskan diri kita dari ruangan kikir. Sederhana. Bapak sudah lakukan, tingkatkan. Jangan menurun. Ini tidak boleh ada pengendora. Ini harus naik. Sabiqun bil khairati widnillah. Kau bertanding dengan kebaikan. Sehingga antara keikhlasan dan jumlah itu berbanding lurus. Biar sedikit yang penting ikhlas. Biar banyak dan tambah banyak kita tambah ikhlas. Masya Allah. Dua. Allah. Kuatlah kepada Allah.
Haitsuma kunta wa'atbi'i sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Ini bukan dua paket, ini satu paket ketakwaan kita. Di mana saja kamu berada sebagai siapa? Ya, bahasanya begini. Di masjid kita ruku, di masjid kita sujud, di masjid kita nangis, di masjid kita kemudian tersungkur-sungkur mengemis-kemis sama Allah. Mengemis sama Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Mengemis betul kalau tidak diampuni dosa kita. Ngemis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan setiap sujud, ampuni saya, ampuni saya. Ngemis kita. Ini di masjid. Begitu keluar masjid, hayatuma kunta. Kau tetap bertakwa. Kalau dia manajer, manajer yang tawadu. Subhanallah. Di mana saja posisi kita, sikap mental, karakter, dan darah daging kita sama. Hanya membedakan saja tugas. Ada cleaning service. Assalamualaikum. Tangan kita naik ke atas, kemudian senyum kita juga sampai di mata mereka. Seperti itu juga ketika kita bertemu dengan teman di depan meja kita. Assalamualaikum. Masya Allah. Tetap tangannya, tetap wajahnya, tetap senyumnya. Itu makunta. Jangan hanya karena kita punya kewenangan perasaan untuk menunduk dan melotot, dan orang itu ilah saja dipelototi, sementara di tempat lain, Masya Allah. Di mana saja kamu tersujud, tersungkur, bersimpuh di hadapan Allah. Ketika di luar, sikap mentalmu sama. Itullah haitsumakun. Wah, kalau ini terjadi, memang dahsyat ini manajemen. Karena yang terbangun bukan manajerial. Aktif dan lurusnya SOP dengan target-target bilangan yang kita ingin dapatkan, lebih kepada leader kepemimpinan. Orang seperti ini akan banyak mendengar dibandingkan dengan banyak bicara. Apakah dia sebagai karyawan atau dia sebagai pemimpin? Mendengar itu menjadi gambar bagi dirinya. Memimpin. Tapi kemudian dominasi komunikasinya dia banyak mendengar. Wattaqullah. Wattaqullah mastata'tum wasma'u. Di rumah dia mendengar istrinya. Bukan dia diam, bukan dia tidak ngomong. Tapi kemudian kebutuhan istri untuk mendapatkan penghargaan, perhatian, itu juga mendapatkan porsi dan terakomodir oleh dirinya. Bukan dibuat-buat, memang karakternya seperti itu. Sehingga karakter sujud dibawa pada ruangan kerja, dibawa ke ruangan rumah, dibawa pada komunikasi. Ada orang sering nyapu, Assalamualaikum. Hanya beda, dia tidak diperintahkan sesuai dengan apa yang ada di kantor, tapi kemudian hormat kita kepada dia sama. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamah kepada siapapun yang masuk surga, Allah menghormatinya dengan kalimat salam. Salam ini mengglobal. Haknya orang miskin, haknya orang kaya, haknya orang yang strata rendah, maupun haknya orang yang strata tinggi. Salamun alaikum bima sabartu. Fani ma'ubbadda. Tunjukkan kamu mengucapkan salam itu adalah nikmat. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Mama. Seperti itu kepada anaknya. Assalamualaikum Dede. Makun. Bapak sudah lakukan, tinggal bagaimana mengupayakan yang di tempat lain baik, maka di tempat yang lain juga harus baik. Di tempat yang satu baik, di tempat yang kedua juga tetap baik. Bangunan karakter sujud harus dibawa. Aqrabu ma yakunu 'abdun fahuwa sajidun. Ini ketakwaan yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tamuha wa khaliqin nas biulukin nasanin, tunjukkan semua manusia dihargai. Tunjukkan semua manusia punya harga diri. Tunjukkan semua manusia di hadapan kita tetap egaliter. Masya Allah. Rasul bisa duduk bersama dengan Bilal. Rasul bisa ngobrol dengan Abu Bakar. Rasul bisa ditanya oleh Sa'ad al-Ansari. Rasul juga siap ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Luar biasa ini kalau. Sehingga ini tidak menurunkan jabatan, tidak menurunkan ilmu, tidak menurunkan posisi. Malah menaikkan namanya wibawa. Akan menaikkan porsi wibawa. Dan wibawa itu bukan buatan. Wibawa itu energi, rasa segan, tapi tidak mengharuskan seseorang menjauh. Ini segan menjauh, segan tidak berani. Segan akhirnya munafik. Tidak berani ngomong di hadapan bos.
Di belakang ngomongnya luar biasa. Ini bahaya sekali. Rasulullah membuka agar semua orang kemudian terbuka dan kemudian tidak ada rasa takut. Bayangkan kalau kemudian bertanya yang menurut dia ini pertanyaan kampungan ini. Ya tapi berani. Ya Rasulullah, adakah nama saya seperti ini bisa masuk surga? Ini kan boleh katakan Allah. Kok yang begini ditanyakan? Jawab. Rasulullah jawab. Nah, ini. Dan Rasulullah tidak turun posisinya dari jabatan sebagai Rasul. Tapi wajah dia miliknya semua orang. Nah kita insya Allah di rumah menjadi miliknya anak, miliknya istri. Kemudian juga di kantor menjadi miliknya teman-teman. Salah satu di antaranya, contoh paling sederhana, ucapkan salam kepada siapapun. Jangan pilih-pilih. Hai sumakunta. Ini jalan ketakwaan. Hai sumakunta. Jalan ketakwaan yang tiga. Tiga ini diantaranya tentu saja tiga. Ya. Nah, ini juga insya Allah sudah dilakukan. Tapi memang penting untuk dikuatkan. Ya. Ittaqullah. Jalan takwa ya. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Ya kalau anak dua sih masih sederhana. Tapi kalau anak sudah tiga. Kalau anak sudah empat. Kalau anak sudah lima. Kalau anak buah tiga. Hanya tiga baris. Tapi kalau anak buah kemudian 20. Wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kamu harus adil memimpin siapapun dan berapa jumlahnya. Ternyata keadilan diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai energi takwa yang paling besar. Ini dulu akrobuli takwa. Kamu melakukan adil itulah yang paling mendekatkan kamu ke ketakwaan. Nah sederhananya begini. Kalau si kakak kita panggil namanya, ditambah lagi dengan kalimat pintar, misalkan, Fatimah pintarnya. Maka si Dede juga punya hak walaupun masih kecil. Mas Ardi, cerdasnya. Nabiullah Yakub sudah mencoba menyembunyikan rasa kagum, rasa simpati, rasa nikmat memandang. Sudah disembunyikan sedemikian rupa kepada Nabi Yusuf. Bahkan ada cerita mimpinya sampai bapaknya, jangan sekali-kali kau ceritakan ini. Jangan sekali-kali kau cerita. Sudah menyembunyikan sedemikian rupa. Tapi perasaan kagum, perasaan senang, perasaan empati, perasaan simpatik, perasaan gembira ketika melihat Yusuf. Gelombangnya itu tidak bisa kemudian hilang begitu saja dibandingkan kepada saudaranya yang 10. Wa nahnu usbah. Sampai kemudian kakak-kakaknya. Kayaknya beda bapak ya dengan kepada kita dan kepada Yusuf. Padahal Nabi Yakub sendiri sudah menyembunyikan sedemikian rupa. Keresahan ternyata gelombang hati ketika melihat Nabi Yusuf. Dan ketika melihat saudaranya. Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Ini Nabi. Dan kontras memang gagahnya Nabi Yusuf dibandingkan dengan kakaknya. Cerdasnya, solehnya. Itu saja sudah disembunyikan, sudah bisa melahirkan tragedi yang luar biasa dalam kisah yang paling indah di dalam Quran. Fi qisasimul ibrah liulil albab. Ahsanul qisas. Dia sebaik-baik cerita itu Nabi Yusuf. Indah. Padahal yang diceritakan itu justru bagaimana suasana hati, keterbukaan dan lapang dadanya Nabi Yusuf. Baik, kembali ke yang tadi. Jadi contoh sederhana tadi ketika si kakak dikatakan jempol begini, jangan lupa si kecil juga kasih jempol. Yang membedakan mungkin kalau dibelikan baju satu nomornya L, satu nomornya S. Tidak bisa semua disamakan, tapi jangan sengaja untuk membedakan. Kalimatnya, ini diambilkan nasi. Maka yang satu, ini juga diambilkan nasi. Saya udah merasakan bagaimana menghimpun cucu 22 ketika kumpul semuanya. Satu terlewat, nggak sederhana ternyata marahnya.
Satu kelewat namanya, tidak terabsen. Luar biasa. Sehingga mengingat nama dengan segala karakternya itu sudah menjadi kewajiban untuk apa? Membangun keadilan. Padahal ini baru komunikasi, belum bicara tentang jumlah mainan. Belum bicara tentang uang yang diberikan kepada mereka. Subhanallah. Ah, ternyata Rasulullah memang pendidik yang luar biasa. Kalau sejak kecil anak-anak ini dibangun dengan ketidakadilan, maaf, sinapsis otak yang tembus masuk ke ruang otak bawah sadar akan menyimpan tanpa disadari, mengikat itu, bisa melahirkan iri hati dan kedengkian. Anak-anak yang dibangun dalam posisi yang satu ditunjuk dengan marah, yang satu diusap dengan ucapan yang bagus, ternyata itu menyimpan. Dana lokusnya itu bukan di limbik otak, bukan di memori biasa, tapi dia di otak bawah sadar yang menjadi memori panjang. Bayangkan kalau dia jadi pemimpin, memang sulit untuk adil. Karena terbiasa dirinya dibedakan. Waktu kecil, subhanallah, Ramadan, tempat berbagi rasa, tempat berbagi makanan, tempat berbagi ujian, tempat berbagi perhatian. Subhanallah. Kalau ini bisa dibangun, wajar. Kalau pada akhirnya kita bisa melahirkan. Iya, Pak Dimas. Tadi minta izin jam 1 persis. Fadol, Ustaz. Ya, Allahu Akbar. Jadi jangan coba-coba, cuma 2 orang, biasa aja. Dia juga enggak tahu kok. Hati-hati. Karena ada sesuatu yang tidak kelihatan layaknya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, oh tetap menggelombang sampai kepada kakaknya. Adapun nanti dalam perjalanan panjangnya kakaknya yang kemudian merundukkan badannya, semuanya itu urusan lain. Tapi perjalanannya subhanallah. Ya, ya. Ada anak kembar 3. Ketika diwawancari apa yang paling berkesan dari perjalanan sejarah yang paling tidak enak? Namanya Aidah. Dia sekolah di Rodiatam Mardiyah. Apa dia katakan? Padahal ini sudah perjalanan lebih dari dia masuk ke SMA waktu itu. Apa dia katakan? Yang paling tidak enak dia sebut. Ya, saya sebut namanya, Bapak juga tidak kenal kok. Saya sebut namanya. Dia katakan, eh, yang masih saya ingat yang sampai sekarang kalau saya mendengar nama itu, apalagi kalau lihat, dia bilang, muyak kayak mau muntah, kata si Aidah itu. Bilang, ada apa? Saya kan kembar 3. Masa yang 2 dibilangi pintar, giliran saya dikatakan, kamu harus belajar, harus pintar seperti kakakmu itu. Kalimatnya sebenarnya tidak terlalu jauh amat. Kamu harus banyak belajar supaya pintar, supaya kamu pintar seperti itu. Ternyata begitu berkesan, pada perjalanan jaraknya sudah hampir 5 tahun. Dan sudah ketemu dengan Ibu Idanya itu, dan Ibu Ida sudah minta maaf, sudah menetralisir, bilang sulit sekali menghilangkan kesan itu. Sakitnya katanya. Dibandingkan karena kebetulan kembar 3 dan satu tembuni. Itu contoh paling sederhana. Ada yang terungkap, ada yang tidak. Tapi ada namanya neurotraumatik, neurotransmitter di dalam otak kita. Transmisi yang paling bagus ketika kita membesarkan anak, orang-orang yang adil. Maka kemudian ketika dia membesar, inilah yang menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Tidak mungkin dia membangun kelicikan, apalagi kebohongan. Naudzubillah, kecurangan. Ini bukan urusan politik ya. Tapi perjalanan panjang seorang manusia sangat ditentukan oleh perjalanan madrasah yang terdekat. Ketika bapaknya, ketika ibunya melakukan sesuatu yang adil. Dahsyatnya pendidikan Rasulullah melebihi dahsyatnya pembelajaran matematika. Kenapa? Karena ini karakter. Ternyata Rasulullah sudah ingatkan. Dan salah satu di antaranya fasilitas ini ada di bulan Ramadan. Mengapa? Kita akan membelikan sarung, kita akan membelikan baju, kita akan mengasih kurma, kita akan ngasih hadiah, kita akan ngasih pujian kepada yang puasa.
Kita tetap harus ngasih pujian kepada yang tidak puasa karena dia masih kecil. Oh, itu enggak puasa. Aku puasa masa disamakan. Bagaimana nyata-nyatanya yang satu baru TK, yang satu SD kelas 2. Kecerdasan komunikasi, persahabatan tidak boleh hilang hanya gara-gara kita tidak tahu ilmunya. Kedekatan bersahabat itu bisa menjembataninya. Ketika kita dekat dengan dia, menepuk pundaknya, mendekap sedikit, memegang tangannya, akan terasa itu akan menjadi jembatan-jembatan yang bisa menetralisir yang menurut dia adalah tidak adil. Jadi Rasulullah juga ngasih jalan keluar. Bagaimana caranya? Ketika Ibnu Abbas masih kecil di sebelahnya, sementara kemudian Ibnu Mas'ud juga ada di sebelahnya. Nah, kedua-duanya pintar, ahli tafsir lagi. Rasulullah memperlakukan keduanya. Sampai dia katakan, aku tidak pernah menyaksikan seorang pemimpin kecuali Rasulullah. Begitu adil terhadap kami. Ini bersaing ini dua. Masih kecil sudah menjadi pembelajar pertama. Ya, Ibnu Abbas. Subhanallah. Bersaing dengan ini. Tapi persaingannya tidak pernah melahirkan iri hati kecuali dalam hal-hal kebaikan. Akhirul kata, semoga yang tiga ini sudah dilakukan dan kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Jangan ada pengendoran. Jangan ada pengendoran. Tingkatkan karena Ramadan ini sekali lagi jangan dilepaskan Ramadan dari ruangan jihad. Tidak bicara Ramadan kecuali perjalanannya adalah perjalanan perjuangan. Perjalanan perang, Pak. Perjalanan perang. Pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Futuh Mekah, pembebasan Perang Badar, dan masih banyak lagi perjalanan, termasuk Republik Indonesia. Tanggal 17, hari Jumat, itu di bulan Ramadan di Pegangsaan Timur 56. Malamnya itu kemudian jam 3. Sama-sama itu ketika Melik itu sedang mengetik dengan mesin ketik yang kesulitan dimundur majukan karena lepas murnya. Sehingga masih harus dicoret. Itu jam 3 ditawari kemudian oleh Soekarno. Kamu sahur dulu. Saya ingin menggambarkan. Detak jantung Republik ini tidak boleh dilepaskan daripada getaran merahnya dan getaran putihnya. Perjalanan panjang darah yang menjadi perjuangan dan perjalanan kesucian yang menjadi warna putihnya. Tidak bisa pesan ulama, pesan orang soleh. Siapa yang menyusun itu pembukaan? Undang-Undang Dasar 45. Haji Agus Salim kan? Seorang ulama penghafal Quran, diplomat. Tidak ada yang diralat satu kata pun oleh Soekarno. Tidak ada yang diralat, tidak ada yang diputar, tidak ada satupun yang dibuang. Ini perjalanan sejarah. Dan itu di malam-malam setelah dia sholat malam. Maksud saya, agar kita merasakan bahwa suasana jihad di bulan Ramadan itu layaknya kita berperang. Untuk menunjukkan jangan lemes. Jangan ngangkat untuk sholat aja kayak orang yang ada tidak kedengaran, suaranya tidak kedengaran. Masa menyebut nama Allah saja. Al-Asma'ul Husna yang terbaik. Perdengarkanlah minimal sampai ke telinga kita. Allahu Akbar. Jelas menyebut nama Allah. Haknya tidak jelas, lohnya juga tidak tebal, haknya juga tidak kelihatan. Kayak tidak ikhlas itu bibir kita. Ramadan kita latih. Ramadan kita latih. Begitu kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Rasa in the name of Allah. Dengan namamu ya Allah. In the love, dalam cintamu ya Allah. Berkahi makanan ini. Of all spiritual bone. Kuatkan hati saya. Kuatkan spirit ruh saya. Sehingga memberi semangat. Insya Allah kalau kita kupas lebih jauh, kenapa itu ada surat Al-Baqarah ayat yang ke-187? Karena ada kenaikan energi fisik. Secara fisik aja kenaikan. Ada kenaikan. Ada energi biologis yang naik. Sampai 3 disebutkan kalimat itu. Uhilla lakum lailatasyam arropas. Arropas itu kan hubungan suami istri.
Kalimat yang kedua, hunna libasul lakum walakum libasul lahun. Oh, harus jadikan itu istrimu seperti pakaian karena kamu juga adalah pakaian bagi istri. Subhanallah. Ini kaitan dengan energi fisik yang naik. Kenapa? Karena makanan terpilih, makanan terkendali, makan tidak berlebihan. Perut kita terjadi colon cleansing, pembersihan usus. Dahsyat kan 30 hari 30 malam kalau kita atur ini semua. Tutup itu kemudian klinik dan rumah sakit untuk kita. Mestinya. Nah, semoga sekali lagi kita jangan lepaskan Ramadan ini dari kekuatan jihad. Hakko tilawati, hakko tukoti, hakko jihadi. Ada perasaan, ada perasaan. Ya. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Ya. Tadinya ada adik-adik kami yang mau mengenalkan, tapi kelihatannya brosurnya tidak tersampaikan. Ya Hidayatullah belajar memperjalankan jamaah menuju ke kota Mekah agar kemudian terjamin kemabrurannya dan terjamin kemudian kehidmatannya. Kepingin mengambil bagian itu, maka kita buat travel yang secara khusus memang datang untuk itu. Sekali lagi saya mohon maaf yang tadinya biar dikenalkan aja brosur. Persoalan dia nanti kenal di pintu Ka'bah itu urusan Allah yang mengaturnya. Ya, saya kira ini informasi. Saya lihat ada di belakang nanti dilihat aja, dipoto ya siapa tahu ada manfaatnya. Ya, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat berjuang, Ikhwan, saudara-saudara saya yang saya hormati dan yang masih bisa hadir sampai jam 1 lebih ini. Selamat sekali lagi hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah Bapak mungkin lebih senang kalau saya tanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.